Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Satoni Jabatan, Operator Layanan Operasional Instansi, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon. Yang saya hormati para penguji, mentor, coach, serta hadirin yang berbahagia. Pasar merupakan salah satu pusat kegiatan ekonomi masyarakat yang memiliki peran penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Namun di balik aktivitas tersebut, pasar juga menjadi salah satu sumber timbulan sampah yang cukup besar setiap harinya. Apabila pengelolaan sampah tidak dilakukan secara baik dan berkelanjutan, maka akan menimbulkan berbagai permasalahan seperti penumpukan sampah, lingkungan yang kurang nyaman, gangguan kesehatan masyarakat, hingga menurunnya kualitas pelayanan publik. Berangkat dari kondisi tersebut, saya menyusun rencana aksi perubahan dengan judul Optimalisasi Pengelolaan Sampah Pasar melalui penguatan peran operator, layanan operasional dalam menciptakan pasar yang bersih dan sehat. Kondisi ideal yang ingin dicapai melalui aksi perubahan ini adalah terwujudnya pengelolaan sampah pasar yang berjalan efektif, teratur, dan berkelanjutan. Tidak terdapat lagi penumpukan sampah pada area pasar. Pengangkutan sampah dapat dilakukan sesuai jadwal yang telah ditetapkan, serta tumbuhnya kesadaran pedagang dan pengunjung dalam menjaga kebersihan lingkungan pasar. Dengan demikian, pasar dapat menjadi tempat yang bersih, sehat, nyaman, dan mampu mendukung aktivitas ekonomi masyarakat secara optimal. Berdasarkan kondisi aktual di lapangan, masih ditemukan beberapa permasalahan yang memerlukan perhatian. Masih terdapat penumpukan sampah pada beberapa titik pasar. Jadwal pengangkutan sampah belum berjalan secara optimal, serta kesadaran sebagian pedagang terhadap pentingnya menjaga kebersihan lingkungan masih perlu ditingkatkan. Kondisi tersebut menyebabkan lingkungan pasar menjadi kurang nyaman bagi pedagang maupun pengunjung. Selain itu, penumpukan sampah juga berpotensi menimbulkan bau tidak sedap, menjadi sarang penyakit, dan menurunkan kualitas kebersihan pasar secara keseluruhan. Sebagai solusi atas permasalahan tersebut, saya mengusulkan sebuah gagasan perubahan berupa optimalisasi pengelolaan sampah pasar melalui penguatan peran operator layanan operasional. Fokus perubahan yang akan dilakukan meliputi pendataan kondisi kebersihan pasar, monitoring dan pengawasan kebersihan secara berkala, koordinasi pengangkutan sampah, evaluasi pengelolaan sampah secara rutin, serta peningkatan kesadaran pedagang dan pengunjung terhadap pentingnya menjaga kebersihan lingkungan pasar. Dengan adanya penguatan peran operator, diharapkan seluruh proses pengelolaan sampah dapat berjalan lebih efektif, terarah, dan terukur. Bapak atau Ibu penguji yang saya hormati, pada slide ini saya akan menjelaskan mengenai gagasan perubahan yang menjadi fokus dalam aksi perubahan yang saya laksanakan, yaitu optimalisasi pengelolaan sampah pasar dalam menciptakan pasar yang bersih dan sehat melalui penguatan peran operator layanan operasional. Gagasan perubahan ini lahir dari kondisi yang masih ditemui di lapangan, di mana pengelolaan sampah pasar belum berjalan secara optimal. Masih terdapat permasalahan seperti kurangnya data kondisi kebersihan yang terdokumentasi dengan baik, belum optimalnya pengawasan kebersihan, serta koordinasi pengangkutan sampah yang belum terintegrasi secara maksimal. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan penumpukan sampah, menurunkan kenyamanan masyarakat, serta mempengaruhi citra pasar sebagai pusat aktivitas ekonomi. Oleh karena itu, fokus perubahan pertama adalah pendataan kondisi kebersihan pasar. Pendataan ini menjadi langkah awal yang sangat penting, karena setiap kebijakan dan tindakan perbaikan harus didasarkan pada data yang akurat. Melalui pendataan yang terstruktur, kondisi kebersihan setiap area pasar dapat diketahui secara jelas, sehingga memudahkan dalam menentukan prioritas penanganan. Fokus kedua adalah monitoring dan pengawasan kebersihan. Monitoring dilakukan secara berkala untuk memastikan kegiatan kebersihan berjalan sesuai standar yang telah ditetapkan. Dengan adanya pengawasan yang lebih efektif, berbagai permasalahan dapat diketahui lebih cepat sehingga tindakan korektif dapat segera dilakukan sebelum menimbulkan dampak yang lebih besar. Selanjutnya, fokus ketiga adalah koordinasi pengangkutan sampah. Koordinasi yang baik antara petugas kebersihan, operator layanan operasional, dan pihak terkait sangat diperlukan agar proses pengumpulan hingga pengangkutan sampah dapat berjalan tepat waktu dan tidak menyebabkan penumpukan sampah di lingkungan pasar,
Selain itu, perubahan ini juga menekankan pada evaluasi pengelolaan sampah secara berkala. Evaluasi dilakukan untuk mengukur efektivitas program yang telah dijalankan, mengidentifikasi kendala yang masih muncul, serta menyusun langkah perbaikan yang berkelanjutan. Tidak kalah penting, perubahan ini juga diarahkan pada peningkatan kesadaran pedagang dan pengunjung pasar. Sebab keberhasilan pengelolaan sampah tidak hanya bergantung pada petugas kebersihan, tetapi juga memerlukan partisipasi aktif seluruh pengguna pasar dalam menjaga kebersihan lingkungan. Melalui penguatan peran operator layanan operasional, pendataan yang lebih baik, pengawasan yang berkelanjutan, koordinasi yang efektif, serta peningkatan kesadaran masyarakat pasar diharapkan dapat terwujud pengelolaan sampah yang lebih optimal, sehingga tercipta pasar yang bersih, sehat, nyaman, dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat. Pelaksanaan aksi perubahan diawali dengan tahap persiapan sebagai fondasi utama dalam memastikan seluruh rangkaian kegiatan dapat berjalan secara terarah, efektif, dan tepat sasaran. Pada tahap ini dilakukan identifikasi serta pemetaan berbagai permasalahan yang masih dihadapi dalam pengelolaan sampah pasar, baik yang berkaitan dengan aspek teknis, operasional, maupun perilaku para pelaku pasar. Selain itu, dilakukan pula pendataan secara menyeluruh terhadap sarana dan prasarana kebersihan yang tersedia, seperti tempat sampah, alat kebersihan, kendaraan pengangkut sampah, serta fasilitas pendukung lainnya yang berperan dalam menjaga kebersihan lingkungan pasar. Kegiatan pendataan dan pemetaan ini bertujuan untuk memperoleh informasi yang akurat, aktual, dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga menjadi dasar yang kuat dalam merumuskan strategi serta langkah-langkah perbaikan yang akan dilaksanakan pada tahapan berikutnya. Melalui proses ini dapat diketahui kondisi existing pengelolaan sampah, tingkat ketersediaan fasilitas kebersihan, serta berbagai kendala yang memerlukan penanganan prioritas. Hasil yang diharapkan dari tahap persiapan ini adalah tersedianya basis data kondisi kebersihan pasar dan data sarana prasarana kebersihan yang lengkap, terukur, dan terdokumentasi dengan baik. Data tersebut selanjutnya akan menjadi acuan dalam pengambilan keputusan, penyusunan program kerja, serta penentuan kebijakan yang mendukung terwujudnya pasar yang lebih bersih, sehat, nyaman, dan berkelanjutan. Bapak atau Ibu penguji yang saya hormati, setelah tahap persiapan dan identifikasi permasalahan selesai dilaksanakan, tahapan berikutnya adalah implementasi aksi perubahan. Tahap ini merupakan inti dari pelaksanaan perubahan, karena seluruh rencana yang telah disusun mulai diterapkan secara nyata di lapangan, guna mewujudkan pengelolaan sampah pasar yang lebih efektif, tertib, dan berkelanjutan. Langkah pertama dalam tahap implementasi adalah penyusunan rencana aksi pengelolaan sampah pasar secara sistematis dan terstruktur. Penyusunan rencana aksi dilakukan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan, agar setiap pihak yang terlibat memiliki tugas, tanggung jawab, serta target yang jelas. Dengan adanya rencana aksi yang terstruktur, proses pengelolaan sampah tidak lagi berjalan secara insidental, melainkan berdasarkan tahapan kerja yang terukur dan dapat dievaluasi. Selain itu, rencana aksi juga menjadi instrumen untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan yang dilaksanakan selaras dengan tujuan utama, yaitu menciptakan pasar yang bersih dan sehat. Langkah kedua adalah penyusunan jadwal kebersihan dan pengangkutan sampah secara rutin. Selama ini, salah satu permasalahan yang sering terjadi adalah ketidakteraturan waktu pembersihan maupun pengangkutan sampah yang mengakibatkan terjadinya penumpukan sampah di beberapa titik pasar. Oleh karena itu, melalui penyusunan jadwal yang jelas dan terkoordinasi, kegiatan penyapuan, pengumpulan, serta pengangkutan sampah dapat dilakukan secara konsisten dan tepat waktu. Jadwal ini juga memudahkan petugas dalam melaksanakan tugasnya, sekaligus menjadi alat kontrol bagi pengelola pasar untuk memastikan seluruh kegiatan berjalan sesuai rencana. Selanjutnya, implementasi juga dilakukan melalui pelaksanaan sosialisasi kepada pedagang dan pengunjung pasar. Kegiatan sosialisasi memiliki peran yang sangat penting karena keberhasilan pengelolaan sampah tidak hanya ditentukan oleh kinerja petugas kebersihan, tetapi juga oleh tingkat kesadaran masyarakat yang menggunakan fasilitas pasar.
Dalam sosialisasi ini disampaikan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan, membuang sampah pada tempatnya, serta mendukung upaya pemerintah dalam menciptakan pasar yang bersih dan sehat. Dengan meningkatnya pemahaman dan kesadaran pedagang maupun pengunjung, diharapkan akan tumbuh rasa tanggung jawab bersama terhadap kebersihan lingkungan pasar. Selain itu dilakukan pula penempatan sarana tempat sampah pada titik-titik strategis di area pasar. Penyediaan sarana yang memadai merupakan faktor penting dalam mendukung perubahan perilaku masyarakat. Tempat sampah ditempatkan pada lokasi yang mudah dijangkau, memiliki aktivitas tinggi, dan berpotensi menghasilkan volume sampah yang besar. Dengan ketersediaan sarana yang cukup dan mudah diakses, pedagang maupun pengunjung akan lebih terdorong untuk membuang sampah pada tempat yang telah disediakan, sehingga dapat mengurangi sampah yang berserakan di lingkungan pasar. Melalui rangkaian kegiatan implementasi tersebut, diharapkan terbentuk pola pengelolaan sampah yang lebih tertib, terarah, dan berkelanjutan. Tidak hanya meningkatkan efektivitas pelayanan kebersihan, tetapi juga mendorong terbangunnya budaya bersih di lingkungan pasar. Partisipasi aktif dari petugas, pengelola pasar, pedagang, dan pengunjung menjadi kunci utama keberhasilan aksi perubahan ini. Dengan demikian, tahap implementasi bukan hanya berfokus pada penyediaan sarana dan pelaksanaan kegiatan operasional, tetapi juga pada upaya membangun kolaborasi dan kesadaran bersama. Melalui langkah-langkah tersebut, diharapkan kondisi kebersihan pasar dapat terus meningkat, sehingga tercipta lingkungan pasar yang lebih nyaman, sehat, dan memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat. Memasuki bulan kedua atau minggu kedua hingga keempat, kegiatan difokuskan pada tahap monitoring dan evaluasi untuk memastikan seluruh aksi perubahan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pada tahap ini dilakukan monitoring kebersihan pasar secara berkala, serta pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan kebersihan rutin. Selain itu dilakukan koordinasi secara intensif dengan petugas kebersihan dan pengelola pasar guna mengidentifikasi kendala yang muncul di lapangan, serta menentukan langkah perbaikan yang diperlukan. Selanjutnya dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan aksi perubahan untuk mengukur efektivitas program yang telah dijalankan. Hasil evaluasi tersebut menjadi dasar dalam penyusunan standar operasional prosedur atau ESOPI pengelolaan sampah pasar, sehingga tercipta pedoman kerja yang lebih jelas, terukur, dan berkelanjutan. Sebagai bagian akhir dari tahapan ini, disusun laporan hasil aksi perubahan yang memuat capaian kegiatan, hasil evaluasi, serta rekomendasi tindak lanjut. Dengan adanya monitoring dan evaluasi yang berkesinambungan, diharapkan pengelolaan sampah pasar dapat berjalan lebih efektif dan mendukung terwujudnya pasar yang bersih, sehat, dan nyaman bagi masyarakat. Slide ini menjelaskan indikator keberhasilan yang menjadi tolok ukur pencapaian dari aksi perubahan yang telah dilaksanakan. Indikator ini digunakan untuk memastikan bahwa setiap tahapan kegiatan berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Target pertama adalah tersedianya data kondisi kebersihan pasar, sehingga pengelola memiliki informasi yang akurat mengenai kondisi existing kebersihan pasar. Target kedua yaitu tersedianya data sarana dan prasarana kebersihan, sebagai dasar dalam perencanaan kebutuhan dan peningkatan fasilitas pendukung kebersihan. Selanjutnya, keberhasilan juga ditunjukkan dengan tersusunnya jadwal kebersihan dan pengangkutan sampah yang jelas dan teratur, sehingga kegiatan operasional dapat berjalan lebih efektif. Selain itu, monitoring kebersihan yang dilaksanakan secara berkala menjadi indikator penting untuk memastikan konsistensi pelaksanaan program di lapangan. Indikator berikutnya adalah tersusunnya SOPE pengelolaan sampah pasar, yang berfungsi sebagai pedoman kerja bagi seluruh pihak terkait agar proses pengelolaan sampah dapat berjalan lebih terstandar dan berkelanjutan. Terakhir, keberhasilan aksi perubahan ditandai dengan selesainya laporan aksi perubahan yang terdokumentasi dengan baik sebagai bentuk akuntabilitas, serta bahan evaluasi untuk pengembangan program di masa mendatang. Dengan tercapainya seluruh indikator tersebut, diharapkan pengelolaan sampah pasar menjadi lebih optimal, sehingga mendukung terwujudnya pasar yang bersih, sehat, dan nyaman bagi masyarakat. Aksi perubahan ini diharapkan memberikan manfaat dan dampak positif bagi berbagai pihak. Bagi Dinas Lingkungan Hidup, pengelolaan sampah menjadi lebih efektif karena didukung oleh data yang lebih akurat,
monitoring yang berkelanjutan, serta koordinasi yang lebih terarah. Bagi pedagang, terciptanya lingkungan pasar yang lebih bersih dan nyaman akan meningkatkan kenyamanan dalam beraktivitas, serta mendukung produktivitas usaha. Sementara bagi masyarakat dan pengunjung pasar, kondisi pasar yang bersih dan sehat akan memberikan rasa aman, nyaman, serta mendorong meningkatnya aktivitas ekonomi di lingkungan pasar. Selain itu, bagi pemerintah daerah, keberhasilan aksi perubahan ini dapat mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik, sekaligus memperkuat citra pemerintah sebagai institusi yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, aksi perubahan ini tidak hanya berfokus pada pengelolaan sampah, tetapi juga memberikan dampak yang lebih luas dalam menciptakan pasar yang bersih, sehat, nyaman, dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat. Sebagai penutup, saya menegaskan komitmen saya sebagai PE PKA pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon untuk melaksanakan aksi perubahan ini secara konsisten dan berkelanjutan. Komitmen ini diwujudkan melalui penguatan peran operator layanan operasional, peningkatan koordinasi, serta penerapan pengelolaan sampah yang lebih tertib dan terukur. Melalui aksi perubahan ini, saya berharap dapat memberikan kontribusi nyata dalam mewujudkan pasar yang lebih bersih, sehat, nyaman, dan mendukung aktivitas ekonomi masyarakat. Keberhasilan program ini tentu memerlukan dukungan dan partisipasi dari seluruh pihak, baik pengelola pasar, petugas kebersihan, pedagang, maupun masyarakat sebagai pengguna pasar. Sebagaimana pesan yang ingin saya sampaikan, mari wujudkan budaya bersih melalui pengelolaan sampah yang tertib, terencana, dan berkelanjutan. Demikian paparan aksi perubahan yang dapat saya sampaikan. Atas perhatian, masukan, dan dukungan Bapak atau Ibu penguji, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.